Perkenalkan, nama saya Kevin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi aquaculture, yaitu kriopreservasi. Kriopreservasi ini merupakan penggunaan suhu yang sangat rendah untuk mempertahankan sel dan jaringan hidup yang utuh untuk jangka waktu yang lama. Jadi kesimpulannya, kriopreservasi ini merupakan teknik pengawetan dengan menggunakan suhu yang sangat rendah, yaitu minus 156 derajat Celcius. Pada bidang budidaya perikanan, teknik kriopreservasi ini diaplikasikan untuk mengawetkan sel sperma. Jadi keuntungan dari kriopreservasi sperma ikan diantaranya adalah dapat digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi pada kriopreservasi ini, setelah di kriopreservasi spermanya kemudian disimpan dan digunakan setelah waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dapat melakukan pemijahan di luar musim kawin. Dan yang paling penting adalah untuk mengirimkan sperma tersebut ke lokasi yang sangat jauh. Contoh kasus kriopreservasi yaitu pada kasus hibridisasi ikan kerapu cantang, yang dimana ikan kerapu cantang ini diproduksi di Situbondo, tapi untuk induk kertangnya itu diperoleh dari BPBL Batam. Daripada mengirim induk ke Situbondo yang mempunyai lokasi yang sangat jauh, teknik kriopreservasi ini lebih efektif dan efisien. Keberhasilan dari proses kriopreservasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengencer dan krioprotektan. Pengencer di sini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan juga mempertahankan kadar pH supaya tetap stabil. Sedangkan untuk krioprotektan sendiri berfungsi untuk melindungi kerusakan pada sel pada saat proses kriopreservasi itu berjalan. Teknik kriopreservasi ini sangat cocok diaplikasikan di Kepulauan Riau karena di Kepri terdiri dari pulau-pulau yang mempunyai jarak tempuh yang sangat jauh. Jadi jika dilakukan pengiriman induk ikan maka tidak efisien karena takutnya induk ikan akan mengalami stres dan mati sebelum sampai di lokasi tujuan. Jadi kriopreservasi ini bisa menjadi solusi di Kepri karena lebih efektif dan ekonomis. Wadah dari kriopreservasi ini namanya cryobat. Tapi untuk pelaku budidaya yang masih tradisional bisa dilakukan dengan menggunakan wadah box styrofoam ataupun dengan menggunakan termos. Yang selanjutnya merupakan penjelasan dari cara kerja dari kriopreservasi, yaitu langkah pertama, sperma yang telah diambil dari induk jantan kemudian diencerkan dengan larutan pengencer. Setelah itu dimasukkan ke dalam straw atau pipet dengan ukuran kecil, biasanya ukurannya itu 0,2 mili, dan disumbat menggunakan polyvinyl alkohol. Kemudian pipet yang berisi sperma yang telah diencerkan diekuilibrasi selama 3 jam dengan suhu 4-5 derajat Celcius. Dan kemudian diuapkan di atas cairan nitrogen dengan ketinggian kurang lebih 3 cm. Setelah diuapkan selama 15 menit, kemudian straw atau pipet yang berisi sperma itu langsung diberi perlakuan free fall atau dicelupkan langsung ke cairan nitrogen. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang teknik kriopreservasi pada bidang budidaya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.